Dia adalah seseorang yang introvert, belum pernah berpacaran, dan memiliki sedikit teman. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan tanah liat. Namun, kali ini di dalam tanah liat itu dia menemukan benda berkilau dan banyak rambut. Rambut itu melengkung, jelas bukan miliknya. Saat itu juga, Miao Lingling membuka pintu balkon dan berkata, "Kita masih harus latihan besok pagi. Aku tidak ingin mendengar suara kamu mencuci di tengah malam." Ye Limei ingin menjelaskan bahwa dia hanya sedang mempersiapkan diri untuk kelas patung besok. Dia sedang membersihkan kotoran dari tanah liat. Namun, jelas mereka sedang mencari masalah. Mereka mengeluhkan bahwa Ye Limei membuat asrama kotor. Mereka bahkan menuduh dia mendekati guru seni patung, Tuan Ouyang, dengan niat tertentu. Di luar tampak dingin, tetapi sebenarnya rendah. Mereka bahkan meludah ke ember berisi tanah liatnya. Melihat tanah liat kesayangannya dikotori, Ye Limei merasa marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, pada akhirnya dia kalah jumlah. Untuk menghindari melihat wajah mereka yang menjengkelkan, dia membawa barang-barangnya dan meninggalkan asrama. Namun, melihat tanah liatnya yang telah tercemar, dan mendengar kata-kata kasar yang terus diucapkan dari belakang, Ye Limei mengambil pisau ukirnya dan ingin kembali untuk menghadapi mereka. Namun, pada akhirnya, semua kemarahannya ditekan ke dalam hati. Ye Limei pergi ke kamar asrama kosong di sebelah, dan meluapkan semua perasaan sedih dan frustrasinya kepada tanah liat. Malam hari, angin bertiup masuk melalui jendela yang rusak, membuat ruangan semakin dingin. Untuk mencegah tanah liat mengering dan mengeras, Ye Limei menambahkan sedikit air ke dalamnya. Dia juga membungkusnya dengan plastik wrap. Awalnya dia ingin kembali ke kamar asramanya untuk tidur. Namun, pintu kamar terkunci dari dalam oleh teman-temannya. Tak punya pilihan lain, Ye Limei hanya bisa beristirahat di kamar asrama kosong bersama tanah liatnya. Sehelai rambut melengkung merayap keluar dari tanah liat, masuk ke dalam selimut, dan melilit tubuh Ye Limei. Ketika dia bangun, sudah 2 hari berlalu. Yang dia lihat pertama kali adalah wajah tampan Tuan Ouyang. Dia membawa kue coklat kesukaan Ye Limei di masa lalu. Namun, begitu mencicipinya, rasa jijik yang tak tertahankan muncul di pikirannya. Dia langsung memuntahkan kue itu, lalu menyingkirkan sisanya. Yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku paling benci makanan manis." Bawa pergi itu, Tuan Ouyang menatap Ye Limei di tempat tidur dengan penuh kebingungan. Dia dengan tenang mengambil kue yang dulu sangat disukai oleh gadis itu. Ye Limei juga terkejut dengan reaksinya sendiri, dan apa yang baru saja dia katakan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa matanya saat ini penuh dengan urat darah yang menyeramkan. Sepulang dari rumah sakit, Ye Limei mendapati bahwa kosmetik yang sebelumnya tidak menarik baginya, sekarang tampak begitu mempesona. Tanpa sadar, dia merias wajahnya dengan riasan yang terasa akrab namun asing. Bayangan dirinya di cermin berubah menjadi wajah yang sama sekali asing. Kedua pupil matanya bersinar dengan warna yang berbeda secara aneh. Sekelompok teman Miao Lingling yang pulang dari pesta, menyadari bahwa salah satu kalung mereka hilang. Ye Limei, yang dianggap berbeda, menjadi satu-satunya tersangka. Ketika dia menyangkal, mereka mendorong Ye Limei, dan mengobrak-abrik barang-barangnya. Ponselnya juga hancur akibat terinjak. Ye Limei, yang diintimidasi oleh mereka, hanya bisa kembali melampiaskan frustrasinya pada tanah liat. Rambut panjangnya bergerak tanpa angin, dan mulutnya bergumam tanpa sadar. Di sini tersimpan dendam mendalamku. Sebelum aku mati, aku punya satu sumpah. Selama dosa belum dihukum, dendamku tidak akan berhenti. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari wajah Ye Limei. Dia tiba-tiba tersadar, melihat tanah liat di tangannya. Dia tidak ingat apa yang baru saja dia katakan. Keesokan harinya, saat berjalan di kantin, Ye Limei merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Meskipun suara mereka pelan, namun, mereka mengatakan bahwa Ye Limei terlihat pendiam di sekolah, tetapi sangat genit di luar kampus. Mereka menuduhnya menggoda pria yang sudah menikah, melakukan penipuan, dan berbagai hal tidak pantas lainnya. Kata-kata ini tetap terdengar di telinganya. Ye Limei, yang tak tahan dengan penghinaan itu, berlari keluar dari kantin sambil menangis. Tanpa sengaja, dia bertabrakan dengan Miao Lingling, penyebar gosip tersebut. Dia langsung mendekati Miao untuk mencari penjelasan. Namun, Ye Limei, yang dikenal sebagai gadis penurut, tidak mampu melawan Miao Lingling, si gadis pemberani. Untung saja Xiao Mei, sahabatnya, datang, dan melindunginya. Saat mereka bertengkar, Tuan Ouyang datang, melihat mereka mengganggu Ye Limei. Dia mencari alasan, untuk menghukum Miao Lingling dengan menjadikannya model di kelas patung. Di kelas patung, Ye Limei dengan cermat menyalin detail wajah Miao Lingling dalam skala 1:1. Namun, saat melihat patung Miao Lingling di depannya, ia teringat penghinaan yang dialaminya. Rasa dendam di hatinya semakin membesar. Di bagian belakang patung yang tidak terlihat, nama Miao Lingling mulai muncul secara misterius. Ye Limei mengambil pisau ukir, dan dengan keras menggores patung itu, meninggalkan luka mendalam di bagian bibir. Ketika Xiao Mei kembali ke ruang patung, ia melihat patung yang sangat realistis milik Ye Limei.
dan menunjukkan ekspresi kagum. Namun, ia merasa aneh dengan adanya retakan di bagian bibir. Ye Limei, yang baru kembali dari toilet, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan tidak sengaja. Setelah itu, dia menutupi retakan dengan tanah liat baru. Pada saat yang sama, Yao Lingling, yang baru selesai latihan tari, berdiri di bangku untuk mengambil sepatu dari atas lemari. Tiba-tiba, kakinya terpeleset, mulutnya terkena kait lemari. Pada saat itu, di ruang patung, tanah liat yang baru saja ditambahkan ke patung, jatuh secara misterius dari bibir patung. Retakan di bibir patung itu persis sama dengan yang ada pada Miao Lingling. Bisakah kamu percaya bahwa wanita dengan tubuh luar biasa ini, beberapa hari yang lalu adalah gadis gemuk 200 pon yang suka makan? Yang lebih aneh adalah, semua perubahan ini terjadi hanya karena satu kelas patung. Wanita ini bernama Niu Lili. Dia dulunya adalah wanita paling gemuk di sekolah. Sampai suatu kelas patung, Niu Lili diminta menjadi model untuk kelas itu. Karena gula darah rendah, dia terus mengunyah camilan selama sesi. Ini juga alasan mengapa dia tidak pernah kurus sejak kecil. Niu Lili berharap mahasiswa seni patung membuat patung dirinya dengan tubuh yang lebih ramping, agar dia bisa melihat bagaimana dirinya saat kurus. Pekerjaan ini secara alami diberikan kepada mahasiswa terbaik di jurusan seni patung, Ye Limei. Atas permintaan Niu Lili, Ye Limei setuju untuk mencobanya. Dia menggunakan sekop untuk membuang kelebihan tanah liat. Lalu, dia membentuk ulang patung itu dengan garis baru. Tanah liat itu mengeluarkan warna merah yang aneh. Tanah liat itu adalah tanah yang digali Ye Limei beberapa hari yang lalu. Saat dia diserang oleh orang asing, insiden itu membuatnya pingsan di rumah sakit selama beberapa hari. Setelah sadar, dia sering melihat bayangan yang terasa akrab namun asing di cermin. Setelah menyelesaikan patungnya, Ye Limei pergi. Tetapi di bagian belakang patung secara misterius muncul tulisan Niu Lili. Di kantin mahasiswa, Niu Lili menatap meja penuh makanan dengan mata yang linglung. Namun, dia tidak merasa lapar, dan perutnya malah semakin sakit, sampai dia tidak tahan lagi, dan jatuh ke lantai. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, diketahui bahwa ususnya mengalami kerusakan parah. Kemungkinan dia tidak akan bisa makan sebanyak dulu. Tubuhnya juga perlahan akan menjadi lebih ramping. Di saat yang sama, Niu Lili yang baru makan sedikit, kembali muntah di kamar mandi. Namun, ketika memikirkan bahwa dirinya akan menjadi gadis kurus seperti ini, sebuah senyuman aneh muncul di sudut bibirnya. 2 hari kemudian, Ye Limei dan Xiao Mei melihat pengumuman audisi model untuk pekan mode kampus. Tempat yang sebelumnya tidak disukai Ye Limei, kini terasa sangat berbeda baginya. Mereka berdua bergabung, dan berdiri di akhir antrean. Tiba-tiba, kerumunan mulai gaduh. Ye Limei mengikuti arah pandangan orang-orang. Dia melihat seorang wanita ramping, mengenakan congsam yang anggun. Bahkan di tengah kerumunan, dia tetap mencolok. Ye Limei memandang tubuh wanita itu dengan penuh rasa iri. Namun, saat dia melihat wajah wanita itu, telinga dan mulutnya yang familiar, terutama tahi lalat mencolok di sudut bibirnya, membuatnya yakin bahwa dia pernah bertemu orang ini. Niu Lili. Tepat saat itu, nama itu dipanggil oleh juri. Nama yang akrab bagi Ye Limei. Wanita cantik yang baru saja dia lihat melangkah maju. Melihat wanita itu berjalan ke depan, Ye Limei akhirnya menyadari bahwa wajah itu identik dengan patung yang dia buat beberapa waktu lalu. Persis sama, sebelumnya, ketika masalah pencernaan muncul, dokter meresepkan obat untuk meningkatkan nafsu makannya. Namun, mengingat ejekan orang-orang di masa lalu, dan sanjungan yang kini dia terima dari sekitar, Niu Lili membuang obat itu dari tangannya. Niu Lili dan Ye Limei masing-masing memancarkan pesona yang memukau. Sementara itu, di ruang patung, Tuan Ouyang memuji karya patung Ye Limei. Dia kagum dengan kemajuan tekniknya. Namun, ketika Tuan Ouyang menyemprotkan air untuk merawat patung, ia mencium aroma aneh dari patung itu. Ketika tangannya menyentuh patung itu, semburan angin bertiup, dan patung Niu Lili jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, di panggung kompetisi model, Niu Lili merasa pusing, dan jatuh di atas panggung. Patung yang jatuh itu kebetulan juga bertuliskan nama Niu Lili. Ye Limei melihat Niu Lili yang tiba-tiba terjatuh. Teringat wajahnya yang identik dengan garis patung itu, dan firasat buruk muncul di pikirannya. Ye Limei dengan panik berlari kembali ke ruang patung. Di dalam lemari, dia menemukan patung yang disimpan seseorang. Kepala patung itu ternyata retak. Ye Limei teringat bahwa luka Miao Lingling sebelumnya identik dengan patung. Bagaimana dengan Niu Lili sekarang? Ye Limei mencari kemana-mana, dan akhirnya menemukan Niu Lili di tangga gelap asrama. Dengan cemas, Ye Limei bertanya tentang kondisi Niu Lili. Dulu, saat aku gemuk, aku selalu diremehkan. Impian terbesarku adalah membayangkan diriku menjadi kurus. Aku memaksakan senyum, berharap mendapatkan sedikit perhatian dari orang lain. Tapi tak ada yang peduli dengan perasaan seorang gadis gemuk. Niu Lili berkata lirih dengan nada yang lemah. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk berubah. Meski rasa sakit semakin parah dan hidupku semakin pendek,
Aku tetap merasa bahagia, tapi sekarang, rasa sakit yang kutahan ini hanya membawaku pada tubuh lemah, yang tidak bisa melakukan apapun. Ketika mimpiku menjadi kenyataan, justru membuatku lebih menderita daripada sebelumnya. Lalu apa gunanya aku hidup? Setelah mengatakan itu, dia seperti boneka yang jatuh dari jendela. Ye Limei berlari dan mencoba meraih Niu Lili yang jatuh. Namun, semuanya sudah terlambat. Niu Lili telah jatuh ke tanah. Ye Limei teringat pada patung yang retak itu, dan segera berlari ke ruang patung. Di ruang patung, Ye Limei menggunakan tanah liat baru untuk memperbaiki retakan pada patung. Ye Limei berharap dengan cara ini, dia bisa membantu memulihkan Niu Lili. Ketika Ye Limei sedang berdoa untuk Niu Lili, jari Niu Lili yang terbaring di tanah sedikit bergerak. Orang-orang di sekitarnya dengan panik membawanya ke rumah sakit. Di tempat tidur rumah sakit, teman-temannya datang menjenguk Niu Lili yang terluka parah. Meskipun mereka dulu sering bercanda tentangnya, mereka selalu menganggapnya sebagai teman sekamar terbaik. Niu Lili, yang terbaring di tempat tidur, akhirnya kembali merasa lapar. Teman-temannya membawa donat kesukaannya dari dulu. Saat kembali mencicipi donat itu, semua kenangan masa lalu seolah berubah menjadi cahaya penunjuk jalan. Niu Lili mengulurkan tangan ingin meraihnya, namun akhirnya tangannya lemah dan terkulai. Di luar pintu, air mata Ye Limei mengalir tak berdaya. Sementara itu, di ruang patung Niu Lili, yang retakannya telah diperbaiki dengan tanah liat, kembali mengalami retakan. Saat retakan itu menyebar, bagian belakang kepala patung itu jatuh, dan hancur berkeping-keping di lantai. Seorang wanita pergi menggali tanah liat untuk patung. Secara tak terduga, dia diserang. Ketika dia sadar kembali, dia mendapatkan kemampuan ajaib. Setiap patung yang dia selesaikan, akan secara otomatis muncul nama seseorang. Luka yang diukir pada patung itu, akan tercermin pada tubuh orang tersebut. Jika patung itu hancur secara tak sengaja, orang yang terkait dengannya juga, akan terluka dengan cara yang sama. Bahkan hingga kematian, wanita itu adalah Ye Limei. Melihat orang-orang di sekitarnya terus terluka karena patungnya, Ye Limei terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam. Dia tiba-tiba teringat, bahwa sejak insiden itu, dia selalu melihat bayangan orang lain di cermin. Dia juga mulai membenci makanan manis. Kalau begitu, hal yang tidak ingin kamu lakukan, akan aku lakukan. Jika kamu tidak tahan, jauhi aku. Ye Limei mulai melahap kue. Namun, dia tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya. Kesadarannya mulai kabur, dan dia terjatuh ke lantai. Pada saat itu, Xiao Mei masuk ke ruang patung. Dia ingin memanggil Ye Limei untuk kembali ke asrama. Melihat Ye Limei terjatuh, dia panik dan membantunya berdiri. Dia bersiap membawanya ke rumah sakit. Namun, Ye Limei meminta Xiao Mei terlebih dahulu mengunci patung dan tanah liatnya di lemari. Jangan sampai ada yang menyentuhnya, katanya. Setelah semuanya beres, Xiao Mei yang bertubuh lemah menggendong Ye Limei, dan dengan langkah terhuyung membawanya ke rumah sakit. Kesadaran terakhir Ye Limei perlahan memudar seiring langkah gemetar Xiao Mei. Saat sadar kembali, Ye Limei kembali berada di kamar rumah sakit yang familiar. Melihat Ye Limei sadar, Xiao Mei dengan gembira mengambil buah yang dibelinya, dan bersiap mengupasnya untuk Ye Limei. Namun, Ye Limei dengan dingin menuduh Xiao Mei berteman dengannya hanya demi kelulusan. Dia meminta Xiao Mei untuk tidak berpura-pura peduli. Dia memandang rendah Xiao Mei, yang ingin hasil baik tanpa berusaha keras. Kita bukan tipe orang yang sama. Xiao Mei mencoba membela diri dengan rasa kecewa, tetapi Ye Limei tidak memberinya kesempatan. Dia menyuruh Xiao Mei pergi dari hadapannya. Xiao Mei keluar dari kamar rumah sakit dengan air mata. Untuk mencegah menyakiti orang lain lagi, Ye Limei memutuskan meninggalkan patung, bahkan memutuskan hubungan dengan sahabatnya. Dia meminta Xiao Mei menjauhinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ye Limei menemui Tuan Ouyang, dan memberitahunya tentang keputusan untuk berhenti memahat. Tuan Ouyang, yang sangat menghargai murid berbakatnya, berusaha keras membujuknya. Namun, Ye Limei tetap memilih untuk pergi. Saat berjalan di jalan kecil kampus, Ye Limei, yang tidak lagi memahat, merasa tidak berguna. Tiba-tiba, dari hutan kecil di dekatnya, terdengar suara sahabatnya yang menangis. Chen Sixun, bagaimana bisa kamu berselingkuh dengan wanita lain? Xiao Mei, semakin lama aku bersamamu, aku merasa kita tidak cocok. Maaf, aku jatuh cinta pada orang lain. Tidak cocok, lalu kenapa dulu kamu begitu gigih mengejarku? Kita sudah bersama lebih dari setahun. Dan sekarang kamu bilang kita tidak cocok? Sixun, kenapa kamu bicara begitu lama? Seorang wanita berambut pirang mendekat, menatap Xiao Mei dengan tatapan menantang, dan wajah penuh kesombongan. Chen Sixun lebih cocok bersamaku. Itu kenyataannya. Setelah berkata demikian, dia mendorong Xiao Mei. Xiao Mei, yang tak bisa menahan amarahnya, menggigit wanita itu. Wanita berambut pirang itu mengibaskan lengannya, membuat Xiao Mei terjatuh ke tanah. Dia menarik Chen Sixun dan pergi dengan cepat. Melihat kejadian itu, Ye Limei segera berlari untuk membantu Xiao Mei yang terluka. Xiao Mei membuka matanya, dan melihat Ye Limei, kemudian mulai menangis sambil menceritakan apa yang terjadi. Tadi malam,
Setelah meninggalkan Ye Limei, Xiao Mei menelepon pacarnya, berharap dia bisa menemaninya. Namun, yang mengangkat telepon adalah seorang wanita asing. Wanita itu berkata pacarnya sedang bersamanya, dan mereka baru saja selesai berolahraga dengan sengit. Sekarang pacarnya kelelahan dan tertidur. Hari ini, Xiao Mei menemui pacarnya untuk meminta penjelasan. Namun, itulah yang terjadi. Melihat Xiao Mei menangis di pelukannya, mata Ye Limei memancarkan cahaya biru yang aneh. Pria brengsek, meskipun dia hanya nomor 2 di antara pria brengsek di komik ini, dia tetap mampu membuatmu muak. Tadi malam, setelah Xiao Mei meninggalkan Ye Limei sambil menangis, dia menelepon pacarnya, berharap dia bisa menemaninya. Namun, yang mengangkat telepon adalah seorang wanita asing. Dia berkata bahwa pacarnya sedang bersamanya. Mereka baru saja selesai berolahraga dengan sengit, dan sekarang pacarnya terlalu lelah dan tertidur. Pagi ini, Xiao Mei menemui pacarnya untuk menanyakan apa yang terjadi semalam. Xiao Mei, semakin lama aku bersamamu, semakin aku merasa kita tidak cocok. Maaf, aku jatuh cinta pada orang lain. Tidak cocok, lalu kenapa dulu kamu begitu gigih mengejarku? Kita sudah bersama lebih dari setahun. Dan sekarang kamu bilang kita tidak cocok? Xiao Mei menarik pacarnya, berharap dia berubah pikiran. Sixun, kenapa kamu bicara begitu lama? Seorang wanita berambut pirang mendekat, menatap Xiao Mei dengan provokasi, dan wajah penuh kesombongan. Chen Sixun lebih cocok bersamaku. Itulah kenyataannya. Setelah berkata demikian, dia mendorong Xiao Mei. Xiao Mei, yang marah, langsung menggigit wanita itu. Wanita berambut pirang itu mengibaskan lengannya, membuat Xiao Mei terjatuh. Dia menarik Chen Sixun dan pergi dengan cepat. Ye Limei kebetulan berjalan melewati tempat itu. Melihat apa yang terjadi, dia segera membantu sahabatnya yang terjatuh. Sambil melakukannya, dia menatap dua orang yang pergi dengan pandangan aneh. Di lapangan basket, Chen Sixun melakukan lompatan indah dan melempar bola, mendapat sorakan dari para wanita yang menyaksikan. Saat itu, Ye Limei tiba di lapangan. Dia dengan marah memanggil Chen Sixun seorang bajingan. Namun, sebelum selesai bicara, dia sudah didorong keluar lapangan oleh para penggemar wanita. Melihat Chen Sixun yang tetap tenang, pandangan Ye Limei menjadi semakin dingin. Di tempat tidur, Xiao Mei masih demam tinggi. Air matanya terus mengalir, mengungkapkan kebenciannya terhadap kedua orang itu. Setelah meninggalkan Xiao Mei untuk beristirahat, Ye Limei keluar dari asrama. Dia memutuskan bahwa mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Di saat yang sama, sebuah suara aneh bergema di benak Ye Limei. Kita bersama-sama melindungi teman-teman dan orang yang kita cintai dari bahaya. Di kampus, Chen Sixun menemui Ye Limei dan ingin berbicara dengannya. Han Lu selalu sangat baik padaku. Tahun lalu, ayahku dirawat di rumah sakit karena kanker. Keluargaku tidak kaya, dan Han Lu membantuku dengan membayar biaya pengobatan ayahku. Dia bahkan berjanji, setelah lulus, dia akan membantuku mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi, sebagai gantinya, aku harus menikah dengannya setelah lulus. Sedangkan Xiao Mei seperti anak kecil. Dia hanya ingin aku menemaninya bermain. Berada dengannya benar-benar melelahkan. Kamu tahu Xiao Mei sangat mencintaimu. Tidakkah kamu khawatir dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim? Dia hanya akan menangis, mengeluh, atau mengancam bunuh diri. Tapi dia tidak akan benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh. Mendengar hal itu, tinju Ye Limei semakin erat. Namun, Chen Sixun tidak menyadarinya. Sejujurnya, Han Lu juga bukan tipe yang benar-benar kuinginkan. Kamu adalah tipe yang kusukai. Dari awal hingga akhir, penampilan dan tubuhmu adalah yang paling aku suka. Mendengar hal ini, Ye Limei menamparkan wajah pria brengsek itu dengan keras. Lalu dia berbalik dan pergi. Awalnya, dia ingin memberikan pria itu sebuah kesempatan. Namun, mendengar pria itu masih mengungkapkan rasa cinta di belakangnya, Ye Limei merasa tidak ada gunanya mengatakan sepatah kata pun lagi pada pria mati rasa ini. Balas dendam seorang wanita datang dengan cepat. Mereka yang menipu perasaan orang lain, atau menjadi orang ketiga, tidak akan pernah dimaafkan. Untuk membalas dendam, diperlukan dua patung. Kemudian, mereka harus digabungkan, dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemarin di lapangan, Ye Limei berniat memberikan Chen Sixun kesempatan untuk menjelaskan. Namun, bukan hanya dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia bahkan mengakui bahwa bersama sahabat Ye Limei, hanya untuk mendekatinya. Di jendela asrama, Xiao Mei sedang duduk di sana, melamun sambil menatap ke bawah. Dua tangan meraih bahunya dari belakang. Xiao Mei, turunlah. Kenapa kamu melakukan ini? Setiap kali aku melihat mereka bersama di kampus, aku merasa sangat sakit. Semua orang di sekitar hanya berpura-pura merasa kasihan padaku, membuatku semakin tidak bisa mengangkat kepala. Jelas-jelas mereka yang salah. Kenapa justru aku yang harus menanggung rasa sakit ini? Melihat Xiao Mei menangis terseduh-seduh, Ye Limei memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Di kelas patung beberapa waktu lalu, Chen Sixun pernah menjadi model untuk mereka. Patung itu masih disimpan di ruang patung. Namun, patung wanita itu, meskipun telah memiliki bentuk dasar
Rincian wajahnya belum dapat diselesaikan. Bagaimanapun, aku hanya bertemu dengannya sekali. Aku harus menemukan cara untuk bertemu dengannya lagi. Keesokan harinya, di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai, Ye Limei secara tidak sadar pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Namun, tempat-tempat itu terasa sangat familiar. Di sebuah salon wig, dia melihat sosok yang dikenalnya. Seseorang sedang mencoba wig baru. Orang itu adalah Han Lu, wanita yang menghancurkan hubungan Xiaomei. Saat dia mencoba memperbaiki wig yang miring, wig itu jatuh begitu saja. Ketika dia berbalik untuk meminta bantuan karyawan itu sibuk menerima telepon dari kekasihnya. Saat itu, Han Lu kebetulan melihat Ye Limei berdiri di dekatnya. Dia tampak mengenal wajah itu, dan Ye Limei tersenyum padanya. Bisakah Anda membantu saya memakai wig ini? Ye Limei mendapat kesempatan untuk mengamati wajah Han Lu dari dekat. Dia mengambil wig dan membantu wanita itu memakainya. Saya ingin memakainya dengan baik agar bisa foto dan mengirimnya ke pacar saya. Dia itu selalu lengket dengan saya setiap hari. Benar-benar merepotkan. Kalian terlihat sangat harmonis dan membuat orang iri. Ye Limei menatap dingin wanita itu. Jarinya menyentuh wajah Han Lu, mengamati letak detail wajahnya, mata, lengkung alis, telinga, hidung, mulut. Semua terekam dalam ingatannya. Di ruang patung, detail wajah itu muncul di atas patung yang dibuatnya. Menghadapi patung yang sudah selesai, Ye Limei tenggelam dalam pikirannya. Meskipun mereka sangat menjengkelkan, apakah mereka pantas mati? Sebuah suara lain terdengar di pikirannya. Mereka telah menyiksa Xiaomei begitu parah. Mereka tidak bisa dibiarkan lolos begitu saja. Pikirannya akhirnya mencapai kesepakatan. Aku tidak akan membiarkan mereka mati. Itu terlalu mudah bagi mereka. Mereka harus merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Satu menipu perasaan orang lain. Yang lain menjadi orang ketiga. Maka biarkan mereka terikat bersama seperti ini. Dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Di malam hari, di dalam sebuah mobil Audi di pinggir jalan, sepasang pria dan wanita sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ketika mereka sedang mesra, sebuah truk tangki penuh asam tiba-tiba melaju dengan cepat. Sopir truk yang berjudi semalaman, masih menggoda kekasihnya melalui telepon. Setelah menutup telepon, dia menguap lelah. Tiba-tiba, sebuah mobil kecil terlihat bergoyang di depan. Aduh, sopir dengan panik memutar setir untuk menghindar. Meskipun berhasil menghindari tabrakan, truk tangki kehilangan kendali dan terguling. Tangki asam jatuh menimpa mobil kecil itu. Dua orang di dalam mobil belum sempat bereaksi. Mereka langsung disiram oleh cairan asam yang keluar dari tangki.